Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum saya memberikan informasi terkait garis besar progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, saya Edi Sundoro akan mengupas terlebih dahulu mengapa sirkuit MotoGP Indonesia di Lombok dinamakan Mandalika, yang notabene nama seorang perempuan kenapa tidak dinamakan Gajah Mada atau Gatot Kaca, bahkan jajaran nama pahlawan yang ada di Nusantara yang mempunyai ciri khas nama pria tangguh begitu banyak, di mana ajang MotoGP merupakan ajang adu tangkas para lelaki memacu kuda-kuda besinya, dan beginilah filosofinya kenapa disemat Mandalika menjadi nama sirkuit MotoGP Indonesia. Mandalika merupakan nama seorang putri raja kisah dari sebuah kerajaan yang ada di pantai selatan Pulau Lombok bernama Tanjung Bitu. Kerajaan ini memiliki seorang putri mahkota yang memiliki paras cantik dan baik hati, dengan mata yang indah, rambut panjang yang mempesona, kepribadian yang anggun. Karena semua itu, keistimewaannya ia dilamar oleh banyak pangeran dan pemuda. Saking banyaknya pangeran yang melamar putri Mandalika, sang raja menyerahkan keputusan memilih kepada putrinya sendiri. Tiba saatnya, waktu yang ditentukan sang putri. Pangeran dari berbagai kerajaan pun datang beserta rakyatnya. Pantai Segar pun ramai dipenuhi oleh rakyat dari masing-masing kerajaan saat itu. Putri Mandalika tiba mengenakan pakaian dari kain sutra yang sangat indah. Putri dan pengawalnya menaiki bukit di Pantai Segar dan mengucapkan kepada seluruh tamu dan rakyatnya. Sang putri berkata, ingin melihat ketentraman dan kedamaian di Pulau Lombok tanpa adanya perdebatan dan pertumpahan darah. Putri menyadari jika ia menerima salah satu lamaran dari pangeran, pasti akan adanya perselisihan yang hingga adanya perang. Kemudian sang putri melangkah membelakangi lautan lepas dan berkata kepada seluruh undangannya dan mengatakan keputusannya saat itu. Dalam waktu singkat, sang putri Mandalika berkata bahwa dirinya untuk semua orang. Lalu sang putri menjatuhkan dirinya ke lautan. Semua tamu undangan pun kaget dan mencari sang putri ke lautan. Namun hasilnya sia-sia, karena mereka tidak bisa menemukan sang putri Mandalika lagi. Tidak lama kemudian terdapat binatang nyale yang muncul dari laut. Binatang tersebut adalah cacing panjang atau kita sebut sebagai cacing wawu yang dikenal dengan nama nyale. Masyarakat Lombok Selatan percaya bahwa cacing tersebut adalah jelmaan sang putri Mandalika Lombok. Dan hingga sekarang bosku, adat bau nyale ini selalu dirayakan oleh masyarakat Lombok Selatan dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret setiap tahunnya, atau pada tanggal 20 bulan ke 10 bulan Sasak di Pantai Segar Kuta di pagi hari sebelum azan subuh berkumandang. Bagi bosku yang sekiranya nanti akan berkunjung ke Lombok, bisa mengunjungi Pantai Segar untuk menyaksikan monumen Putri Mandalika. Anda juga bisa menikmati keindahan alam yang ada di sini, tepatnya Pantai Segar di depan sirkuit MotoGP Mandalika.
Begitulah cerita singkat kisah sang putri Mandalika yang kini menjadi nama sirkuit MotoGP Indonesia. Kenapa saya menceritakan asal-usul dari Putri Mandalika walaupun secara singkat, sebab ada nilai filosofi yang tertanam di sebuah cerita ini dan menjadi sebuah kearifan lokal serta nilai kebudayaan yang ditanam di setiap prinsip hidup masyarakat suku Sasak Lombok Selatan. Jadi saya tarik garis besar dari cerita ini bosku. Cerita ini merupakan sebuah pengorbanan demi sebuah kedamaian, namun bisa dinikmati seluruh dan seutuhnya untuk kebahagiaan banyak orang. Saya dapat menyimpulkan bahwa pengorbanan dari masyarakat Lombok Selatan di Desa Kuta sangat besar demi sebuah nama besar bangsa Indonesia dan kebanggaan serta kesenangan rakyatnya, sehingga rela hijrah meninggalkan tanah leluhurnya demi terbangun kokohnya sirkuit MotoGP Mandalika ini. Nama Mandalika yang tersemat di nama sirkuit MotoGP Indonesia menjadi sebuah ukuran atau capaian pembangunan yang harus sesuai dengan sosok kepribadian Putri Mandalika akan dikemas sangat cantik dan elok di sirkuit MotoGP ini, dan sangat sukar untuk bisa ditaklukkan oleh para rider MotoGP sebab dengan hanya 3 kali pengereman dalam satu lap, motor para rider akan digeber kekuatan mesin dan skill para rider MotoGP nantinya saat event MotoGP tahun 2021 Indonesia ketika tidak ada aral melintang. Dengan filosofi keindahan dan keanggunan sirkuit MotoGP Mandalika ini yang memiliki bentangan pantai yang menawan menjadi daya tarik dan nilai tinggi, bahwa pesona keindahan alam Lombok Selatan akan menjadi pelet yang ampuh untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, sehingga impact dari semua itu pendapatan devisa negara dan masyarakat setempat akan mengalami kemajuan dalam perekonomian. Untuk diketahui bosku, bahwa Pulau Lombok merupakan pulau yang mempunyai cerita atau dongeng yang digaungkan oleh masyarakat suku Sasak akan kerendahan hati dan kekuatan hati seorang perempuan. Selain Putri Mandalika, kebesaran cerita Putri Renjani yang merupakan nama sebuah gunung berapi di Lombok menjadikan Lombok sebagai negeri seorang perempuan yang mempunyai pesona yang anggun. Dan kita tidak heran bahwa magnet itu menjadi sebuah keyakinan pemerintah pusat Indonesia mampu mengembangkan pariwisata Lombok yang akan mendunia. Dan kita akan lanjut membahas secara umum sejauh mana capaian pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika di tanggal 4 Januari tahun 2021. Secara garis besar bahwa pengerjaan dari main track sudah hampir rampung pengerjaannya. Hanya beberapa yang belum seutuhnya terbentuk seperti di tikungan keempat, tikungan ke-8 dan ke-13 masih separuh pengerjaan dari main track yang sudah dilakukan Sabbis atau LPA. Sedangkan progres pengerjaan dari service route sebelah kanan secara keseluruhan yang belum dikerjakan pada tikungan ke-2 sampai ke-4, 9, 13 sampai dengan tikungan ke-17. Untuk service route sebelah kiri juga belum dikerjakan di tikungan ke-3 sampai ke-4, tikungan ke-8, 9, dan 13. Secara keseluruhan hampir sudah dilakukan pelapisan trial pengaspalan. Melihat hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sudah dilakukan pengerjaan terkecuali belum dikerjakan di tikungan ke-9 dan trek ke-14 menuju tikungan ke-15. Keberadaan dari sebuah drainase induk yang masih berupa kolam yang sudah dilakukan penggalian dasar yang menunggu konstruksi pembangunan selanjutnya. Oh ya bosku, yang mau melihat secara detail apa saja capaian pengerjaan dan capaian di setiap tikungan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, kepoin saja review saya kemarin, linknya saya taruh di atas ini. Memang tidak ada capaian yang terlalu signifikan setiap hari, jadi bisa jadi referensinya bosku. Ada satu hal yang mendasar yang selalu ditanyakan kebanyakan bosku, bahwa pengerjaan terkesan lambat. Saya rasa juga sama bosku, sekelas mega proyek nasional tidak memiliki alat atau pekerjaan yang banyak. Beberapa lahan sangat lamban untuk penyelesaian pembebasan, namun saya masih menaruh optimisme yang besar walau hanya 6 bulan sisa waktu sesuai dengan jadwal awal akan rampung di bulan Juni tahun 2021. Optimisme itu harus terus terjaga dengan alasan dan analisis saya secara pribadi bahwa sekarang pengerjaan proyek terfokus pada penyambungan lintasan di mana keberadaan 2 tunnel menjadi PR besar bahwa pembangunan molor sampai bulan Januari, tapi saya yakin akan rampung di bulan Januari ini. PR besar kedua yaitu pembuatan dan pemasangan drainase roton sepanjang trek mungkin akan menghabiskan waktu 1 bulan.
Di bulan Februari, saya menaruh optimisme bosku akan semua lintasan akan tersambung, dan di bulan Februari juga akan dilakukan gerakan pemerataan sabis. Selanjutnya akan dilakukan pelapisan aspal layer ke-1 setiap trek dari sirkuit ini. Dan kembali saya menaruh optimisme bosku bahwa di bulan Juni tahun 2021 lintasan sirkuit akan tuntas pengerjaannya dengan memulai dilakukan finishing dan penataan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi saya bahwa masih dikerjakan berarti akan selesai. Tunggu saja bosku kejutan dari ITDC dan kawan-kawan di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.